Selamat pagi, salam sejahtera, tetap sehat ya anak-anak ya. Pada pagi hari ini Mempuji mau menyampaikan materi pembahasan Bahasa Indonesia 6B tema 2 subtema 1. Di sini materinya berkenaan dengan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada beberapa bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bacalah bacaan di bawah ini. Proklamasi adalah pernyataan suatu bangsa telah bebas dari penjajahan bangsa lain. Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengumumkan telah bebas dari penjajahan bangsa asing, maupun Indonesia pun menyatakan telah merdeka. Bangsa mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Kapan terjadinya penjajahan itu? Di mana saja wilayah Indonesia yang dijajah itu? Berikut adalah ringkasan tentang siapa dan berapa lama bangsa asing menjajah Indonesia yang didapat dari buku sejarah. 1. Pada tahun 1509, Portugis Portugis berhasil menjajah Maluku, dan pada tahun 1595 berhasil diusir kembali. Dua, pada tahun 1521 Spanyol berhasil menjajah Sulawesi Utara, dan pada tahun 1692 berhasil diusir. Pada tahun 1602 Belanda menjajah seluruh Indonesia. Pada tahun 1942 berhasil diusir. Tetapi pada tahun 1806 Prancis menguasai Belanda. Hal ini menyebabkan wilayah Indonesia juga menjadi jajahan Prancis. Pada tahun 1808 wilayah Indonesia secara resmi menjadi jajahan Prancis. Nomor 5, pada tahun 1811 terjadi perjanjian kapitulasi Tuntang yang berisi penyerahan Pulau Jawa dari Belanda di bawah kekuasaan Prancis pada Inggris. Lalu pada tahun 1816 pemerintah Inggris berakhir. 6. Setelah pemerintahan Inggris berakhir, wilayah Indonesia kembali dikuasai Belanda sejak tahun 1816. Belanda terus berkuasa di Indonesia hingga kedatangan Jepang pada tahun 1945. Pada tahun 1940, saya ulangi, Belanda terus berkuasa di Indonesia hingga kedatangan Jepang pada tahun 1942. Pada tahun 1942, Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Pendudukan Jepang berakhir pada tahun 1945 karena kekalahan Jepang dari sekutu dalam Perang Dunia II. Pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejarah adalah hal yang telah terjadi di masa lalu. Segala kejadian dan peristiwa yang sudah terjadi.
Apakah semua peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa disebut sebagai peristiwa bersejarah? Terdapat 3 ciri-ciri sejarah yang utama, yaitu unik, hanya terjadi satu kali, abadi, telah terjadi dan tidak bisa diubah, serta penting, memberi pengaruh besar pada manusia. Baik anak-anak, setelah kalian membahas tadi materi dari bacaan, kalian bisa menjawab. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah informasi di atas termasuk fakta sejarah? 2. Temukan ciri-ciri sejarah yang terdapat pada fakta tentang penjajahan Indonesia di atas. Apakah informasi tersebut cukup memberikan gambaran tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan? Apakah informasi di atas termasuk fakta sejarah? Ya, kita jawab ya. Apakah informasi di atas termasuk fakta sejarah? Ya. Nomor 2, temukan ciri-ciri sejarah yang terdapat pada fakta tentang penjajahan di Indonesia di atas, yaitu unik. Ciri-cirinya unik, abadi dan penting. 3, apakah informasi tersebut cukup memberikan gambaran tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan? Ya, jawabnya adalah ya. Masih kita lanjutkan, yaitu pertanyaan yang keempat. Apa yang dimaksud dengan proklamasi atau proklamasi ada? Nomor 5, Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 mengumumkan telah bebas dari titik-titik. 6. Bangsa mana saja yang pernah menjajah Indonesia? 7. Hal yang telah terjadi di masa lalu mencakup segala kejadian dan peristiwa yang sudah terjadi disebut. 8. Ciri-ciri peristiwa sejarah ada dan jelaskan. Nah, apa yang dimaksud dengan proklamasi di sini? Proklamasi adalah pernyataan suatu bangsa telah bebas dari penjajahan bangsa lain. 5. Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mengumumkan telah bebas dari penjajahan bangsa asing. 6. Bangsa mana saja yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. 7. Hal yang telah terjadi di masa lalu mencakup segala kejadian dan peristiwa yang sudah terjadi disebut sejarah. 8. Ciri-ciri peristiwa sejarah, yaitu tadi unik, abadi, dan penting. Maksudnya unik adalah hanya terjadi satu kali saja. Abadi artinya telah terjadi dan tidak bisa diubah. Penting artinya memberi pengaruh besar kepada manusia. Terlebih pada saat ini kita membahas mengenai peristiwa kemerdekaan Indonesia. Di sini kita lihat gambar atas nama bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dengan wakilnya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta sedang mengumandangkan atau sedang membacakan teks proklamasi. Ini terjadi di rumahnya Bung Karno. Nah, ini saat-saat atau detik-detik pengibaran bendera pada tahun 1945. Tepatnya pada hari Jumat jam 10 pagi
17 Agustus 1945. Di sini anak-anak bisa lihat yaitu teks proklamasi. Kenapa ini teks proklamasi ini ada coret-coretannya? Nah, ini dalam keadaan terdesak, mendesak, dalam keadaan yang sesingkat-singkatnya. Jadi menggunakan tulisan di kertas ya. Ini yang aslinya. Nah, sekarang bisa dilanjutkan lagi membaca peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dengan judulnya itu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara tersebut adalah sebagai berikut. Pembacaan teks kemerdekaan RI, pengibaran bendera merah putih, sambutan Wali Kota Jakarta Suwiro dan Dr. Murwadi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hindraningrat memberi aba-aba siap kepada seluruh barisan pemuda. Dengan suaranya yang mantap, Bung Karno dan Bung Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan RI. Setelah selesai pembacaan teks proklamasi, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Usai pengibaran bendera dilanjutkan dengan sambutan Wakil Wali Kota Jakarta, Suwiro dan Dr. Murwadi. Dihadiri oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Mr. Latu Harari, Soekarni, Ibu Fatmawati, Mr. A.G. Pringgodipto, Mr. Sujono, Nyonya S.K. Trimurti, dan Samsi. Anak-anak bacaan yang sudah saya bacakan ini merupakan ringkasan dari bacaan pada halaman. Nah ini. Jadi nanti anak-anak bisa membaca kembali setelah membaca teks di atas tentang proklamasi itu tadi pada buku paket halaman 8 sampai 9 kalian bisa membuat peta pikiran. Peta pikiran ini dengan dipandu dengan kata di mana, siapa, apa, dan kapan. Buatlah peta pikiran dengan menggunakan aspek di mana, siapa, apa, dan kapan. Ini beberapa contoh aspek dari di mana, siapa, apa, dan kapan. Contohnya nanti anak-anak bisa membuat materi sendiri yang lebih luas. 1. Di mana tempat teks proklamasi itu dibacakan. 2. Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan itu. 3. Apa acara selanjutnya setelah pembacaan teks proklamasi. 4. Kapan bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan? Tanda jawabnya di sini, di mana tempat teks proklamasi dibacakan, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Apa acara selanjutnya setelah pembacaan teks Pancasila, yaitu bukan teks Pancasila ya, teks proklamasi. Teks proklamasi. Pengibaran bendera merah putih. Pertanyaan terakhir, kapan bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan? Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945.
45 pacaran sekitar ini di sini. Ya. Baik anak-anak, demikian materi pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.